warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Cekwitita Putri Suhanda, NIM 1011910019. Saya mahasiswa manajemen dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Terdapat 7 pertanyaan yang akan saya jawab melalui video ini, jadi tonton terus sampai habis. Terkait dengan pertanyaan pertama mengenai apakah PT Antam membutuhkan pemasaran, jawaban saya adalah iya. PT Antam sendiri merupakan singkatan dari PT Aneka Tambang. PT Antam sendiri menjual berbagai macam tambang, mulai dari pengambilan tambang hingga penjualan tambangnya. PT Antam memiliki hubungan yang baik dengan konsumen sehingga konsumen menjadi loyal dengan PT Antam. Menurut saya, PT Antam membutuhkan marketing. Karena PT Antam sendiri menjual barang yang sesuai kebutuhan masyarakat, seperti barang tambang. Sudah pasti barang tambang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan tujuan dari marketing, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari pelanggan. Di dalam PT Antam memiliki divisi yang bernama Marketing dan Customer Support. Divisi tersebut bertugas untuk creating a long-term relationship with customer dengan sarana menggunakan telepon, email, maupun situs web. Selain itu, PT Antam juga membutuhkan penjualan. Sebagai sales, tentu saja terdapat target penjualan yang harus dipenuhi. Target tersebut berisikan berapa banyak konsumen yang membeli barang tersebut. Sales yang memenuhi target penjualan akan menambahkan keuntungan untuk PT Antam. Untuk itu, PT Antam juga membutuhkan sales. Untuk mengetahui apa yang kurang dari strategi pemasaran. Dari PT Antam. Sedangkan untuk marketingnya sendiri itu memikirkan bagaimana cara untuk merubah strategi agar strategi yang baru dapat berjalan sesuai dengan target besar perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya mengambil teori dari buku manajemen marketing yang ditulis oleh Philip Kotler dan Kevin Lane. Di dalam buku tersebut menunjukkan bahwa perusahaan DFSK dapat melakukan konsep holistik. Dalam konsep tersebut, saya dapat mengetahui serangkaian tugas untuk membentuk manajemen pemasaran dan membentuk kepemimpinan pemasaran yang baik. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan perusahaan DFSK adalah mengidentifikasi peluang jangka panjang dengan cara mengamati peluang pasar. Lalu yang kedua adalah DFSK membutuhkan sistem informasi manajemen yang handal agar dapat memantau lingkungan pemasaran untuk menilai potensi pasar dan permintaan pasar. Lalu yang ketiga, perusahaan DFSK harus menciptakan merek yang kuat dan lebih mudah dihafalkan oleh masyarakat. Selanjutnya, membangun penawaran pasar di Indonesia. Lalu yang kelima, dengan cara mempromosikan melalui media periklanan seperti baliho, banner, maupun advertisement yang ada di website-website. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, marketing intelligence merupakan sumber yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi sehari-hari tentang perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Catatan internal sistem menyediakan data hasil, sedangkan sistem intelijen pemasaran menyediakan data kejadian. Contohnya, laporan keuangan perusahaan PT Semen Indonesia yang terdapat di web IDX. Untuk menjawab soal yang nomor 4, riset pemasaran menurut American Marketing Association fungsinya menghubungkan konsumen, pelanggan, serta masyarakat dengan pemasar melalui informasi yang digunakan.
UMKM dapat melakukan riset dengan cara melakukan wawancara secara langsung, menyebarkan kuesioner secara online, mempelajari perkembangan pasar melalui berbagai media online dan offline. Metode mengukur kepuasan pelanggan pada produk UKM secara offline ada 3. Yang pertama adalah melakukan survei langsung dengan pelanggan. Yang kedua, kita dapat membuat brosur yang berisikan keluhan dan saran dari pelanggan. Lalu yang ketiga ada co-shopping. Co-shopping sendiri terbagi menjadi 2, yaitu melalui internal dan eksternal. Apabila melalui internal, contohnya yaitu salah satu karyawan dari perusahaan A menyamar jadi konsumen. Karyawan tersebut ditugaskan untuk melihat bagaimana perilaku karyawan-karyawan lain dalam melayani konsumen. Apakah pelayanannya bagus dan sesuai dengan standar perusahaan atau melenceng dari standar perusahaan. Lalu go-shopping melalui eksternal yaitu dengan cara bagaimana sebuah perusahaan melihat perusahaan lain dalam segi pelayanannya. Jadi salah satu karyawan maupun salah satu orang di perusahaan A mendatangi perusahaan B untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang terdapat di perusahaan B. Apakah cukup memuaskan atau saya memiliki rencana bisnis untuk membuat kerudung yang tersedia untuk perempuan segala kalangan. Untuk menentukan STP dari produk saya melihat dari desain-desain yang sekiranya akan saya gunakan. Segmentasi dari produk saya adalah perempuan dari kecil hingga dewasa dan yang menggunakan hijab. Untuk targeting, saya menentukan perempuan dengan usia mulai 5 tahun hingga perempuan yang berumur 70 tahun. Untuk positionnya sendiri, saya berencana untuk menjual produk ini di Wonoayu, Sidoarjo. Karena di daerah tersebut sangat jarang yang berjualan kerudung dengan harga yang terjangkau dan banyak desain-desainnya. Untuk itu saya berpikir untuk mendirikan bisnis di wilayah Wonoayu, Sidoarjo. Untuk harganya sendiri dapat dijangkau di semua kalangan, mulai dari menengah kecil hingga menengah atas. Untuk menjawab pertanyaan nomor 7, saya memperoleh teori dari buku marketing manajemen yang ditulis oleh Philip Kotler dan Kevin Land. Sekian dari penjabaran saya. Terima kasih telah menonton video ini. Di dalam buku tersebut menunjukkan bahwa cara meningkatkan brand quality, cara meningkatkan brand equity ada 3 cara. Jangan lupa like, yaitu yang pertama adalah meningkatkan elemen merek. Komen dan subscribe channel saya untuk meningkatkan elemen merek ini maksudnya adalah membuat konsumen atau membuat masyarakat semakin aware atau sadar dengan produk yang telah kita buat. Dapat dilakukan dengan cara memberikan desain pengemasan maupun produk yang berbeda dari produk biasanya, sehingga produk dan kemasan kita dapat disukai banyak orang dan dapat dijadikan ciri khas dari perusahaan kita. Untuk cara yang kedua adalah perlunya program dan aktivitas marketing yang berguna untuk memasarkan produk yang telah kita ciptakan. Yang ketiga adalah asosiasi brand. Asosiasi brand maksudnya di sini adalah bagaimana orang lain mengenal brand kita. Untuk orang lain mengenal brand kita dapat mendaftarkan brand kita di lembaga yang bernamakan HAK. Informasi lainnya terkait dengan manajemen. Karena apa? Karena saya kuliah di manajemen UISI. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.